Di kawasan Menteng, Jakarta, saya bertemu dengan Mas Jo, Dr. Jokanan Kristion, Rektor atau Ketua dari Stikosa AWS, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya. Ini kayak kawah candra di mukanya para calon jurnalis, PR, ahli komunikasi di Jawa Timur. Kalau di Jakarta ada Lenteng Agung ya, ISIP. Betul. Beliau sekarang yang mengepalainya 2023 sampai 2027. 2023 sampai 2027. Mas Jo panggilannya hampir mirip ya, Mas Jo, Jojo gitu ya. Senior. Saya menang ganteng sedikit, beliau lebih banyak. Gitu. Mas Jo, jadi kita bicara tentang dunia komunikasi, tentang dunia jurnalistik. Sekarang ada homeless media, perkembangan digital begitu cepat. Sebenarnya seberapa relate sih, relevan nggak sih prodi jurusan komunikasi, apalagi ngomong jurnalistik ini untuk diterapkan dan masih membuka pintu buat calon-calon mahasiswa saat ini? Ya, jadi kalau boleh kita ingat ya, beberapa waktu yang lalu ada public figure yang menyatakan sampai viral tuh Mas, sampai viral ya, bahwa program studi ilmu komunikasi itu program studi yang nggak jelas lulusannya. Ada juga riset mengatakan salah satu jurusan yang orang akan menyesal setelah lulus nanti ternyata jurnalistik. Ya, itu yang dipertanyakan. Seringkali itu saya juga riset balik. Ya. Jadi istilahnya kalau di teknik itu ada namanya reverse engineering. Risetmu ini datang dari mana? Bagaimana cara pengambilan data dan sebagainya. Ternyata risetnya bukan di Indonesia. Satu, banyak risetnya itu di luar. Iya, memang di luar itu salah satu lulusan atau salah satu pekerjaan yang kurang diminati adalah pewarta atau wartawan. Oh ya, makanya akhirnya bergeser. Kalau di sana kan sangat mudah merubah program studi, nama program studi terutama, tapi substansinya mirip sama. Jadi karena memang di luar negeri itu tetap dibutuhkan ya namanya pewarta atau informasi yang berdasarkan fakta. Nah, termasuk di Indonesia. Enggak Mas, di Indonesia ini sendiri ya, program studi ilmu komunikasi adalah program studi yang paling cair. Paling cair. Ini yang merujuk di 5 tahun terakhir, bahkan ya program studi kedokteran saja ada beberapa mata kuliah mengambil mata kuliah komunikasi. Komunikasi adalah ilmu dari berbagai ilmu diadopsi di mata kuliahnya. Oh ternyata saya ikut waktu itu di salah satu perguruan tinggi merancang mata kuliah ini untuk kedokteran. Ya di semester 2 dan 3 kan. Itu tentang diagnosa, cara treatment komunikasi kan paling parah itu kan komunikasi dokter kepada pasien. Nah, dia ngomongin seharusnya materinya yang disampaikan benar, tapi tidak tersampaikan, pesannya nggak sampai, tambah loro. Jadi masih sangat relate ya antara digital perkembangannya sangat luar biasa ini ya. Iya. Jadi kalau digital itu kan sebenarnya kita ngomongin platform, ngomongin teknologi. Artinya kita ngomongin toolsnya saja. Iya. Kalau substansi komunikasinya, ya siapa nih orang yang dibalik tools itu? Mas Jo, ini era bola, Piala Dunia. Di satu sisi kita juga bicara pemerintahan, kondisi global, begitu banyak kritik dalam perkembangan komunikasi politik Indonesia saat ini. Sebenarnya Mas, harusnya seperti apa sih pemerintah, tokoh-tokoh politik kita menghadapi berbagai macam situasi yang bisa menimbulkan sentimen negatif? Ibarat main bola harus kayak apa Mas strategi yang dimainkan? Ini kalau mau kita relevansikan ke dunia bola ya, kita lagi ada di pesta bola gembira istilahnya di Indonesia ini. Jadi artinya memang komunikasi publik atau komunikasi dari pemerintah itu sendiri ya memang carut marut saya bilang. Kalau boleh saya basic kalau di praktisi, di akademisi, kalau boleh memberikan saran seperti itu. Jadi memang berdasarkan strategi. Memang sudah strategis dari komunikasi, media monitoring, analisis kebijakan. Nah yang jadi catatan adalah apakah strategi itu memang sesuai dengan yang ada di real ya di lapangan secara empirik. Pertama, apakah takutnya nanti ada titipan. Nah ini yang paling parah adalah ya. Terus kecepatan. Yang sering ini ya maunya cepat tapi
datanya belum pasti atau belum dianalisis secara mendalam, tiba-tiba ngomong aja. Akhirnya seringkali slip tangan. Itu juga jadi blunder. Oh, blunder. Respon terlalu keburu. Ya kan tahu sendiri kalau di bola itu kan cepat, bener cepat. Ya, tapi kan kalau salah dikit aja udah. Wah, sok counter attack. Ini yang terjadi di Liverpool ya. Bagus 5 pertandingan pertama, keren. Tapi udah kelihatan nih Mas. Saya ngeliat ini kok menangnya kok di menit-menit terakhir ya. Terus tiba-tiba, ini turun pertandingan ke-6 sampai ke berapa itu kan kalah tok sini. Jadi problem kalau komunikasi kita harus lebih analitis, harus lebih prudent juga. Prudent dan jangan lupa kecepatan karena saat ini kan memang kita ditantang atau diminta untuk kecepatan informasi, kecepatan mengambil keputusan itu harus tepat seperti itu. Terima kasih Mas Jo pencerahannya. Iya,